Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis 17 November tahun 2022. Rekan trader, seperti biasa memasuki hari yang sangat luar biasa, dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang dialami oleh rekan trader semuanya. Tapi di tengah kesibukan tersebut ada rekan-rekan trader yang mengambil posisi dalam trading, ya. Ada yang menunggu sampai kesibukan selesai baru trading. Nah, di tengah-tengah itu saya akan memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya setidaknya rekan trader mengetahui apa yang sedang terjadi pada market saat ini. Oke rekan trader, kita langsung mulai aja. Dan hari ini saya akan mengambil sebuah judul yang sangat luar biasa, ya, judul yang sangat luar biasa. Dan judul ini sangat berpengaruh terhadap market pada saat ini, ya. Judul ini saya ambil adalah sebagai berikut, ya. Pasar keuangan atau market tidak mengalami sesuatu yang tidak menentu, ya, di tengah permasalahan dunia yang terjadi saat-saat ini. Kalau kita berbicara judul ini sangat luar biasa, ya, dan harap kita bisa orang bilang kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa dari judul yang coba saya bawakan kali ini, ya. Karena kalau kita lihat rekan trader, ya, kita lihat pasar yang tidak menentu akhir-akhir ini membuat pergerakan yang sangat luar biasa. Contohnya kemarin, ya, di saat rudal jatuh di Polandia, ya, yang tadi sempat pasar goldnya sudah menurun, ya, bearish, tapi dengan adanya sebuah statement dari si Joe Biden, akhirnya semua pasar bereaksi, ya, mencoba untuk mengambil gold sebagai aset safe haven. Agak sedikit mengalami penguatan sedikit, walaupun akhirnya dia turun lagi, ya. Itu adalah salah satu masalah yang terjadi di saat ini, ya, pasar yang tidak menentu. Di samping itu juga rekan trader, banyak sekali permasalahan-permasalahannya, misalnya masalah COVID di Cina. COVID di Cina ini juga merupakan salah satu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Banyak berimbas sekali, ya, terutama pada gold, karena kita tahu bahwa Cina adalah pengguna gold terbesar di dunia, sehingga apabila COVID yang terus berkembang di Cina ini sangat membuat pergerakannya sangat tidak menentu. Kita coba langsung masuk dulu ke sini. Nah, selain itu juga rekan trader, seperti hari ini, ya, pada pagi hari pasar Asia itu banyak bergejolak rekan trader. Pasar Asia banyak bergejolak karena, ya, pertama faktor geopolitik di mana Korea Utara mengirimkan sebuah rudal lagi, ya. Korea Utara ini senang banget mereka perang, ya. Korea Utara mengirimkan sebuah rudal lagi, ya, sehingga membuat beberapa pasangan mata uang terutama di pasar Asia bergejolak, ya. Nah, ini dia juga merupakan salah satu permasalahan di mana, ya, membuat sekarang ini pasar tidak menentu, ya. Terutama kita lihat di pasar Asia pada pagi hari aksi jual yang sangat intens di tengah meningkatnya ketegangan, ya, antara Korea Utara dan Amerika. Misalnya kita bisa lihat bahwa meningkatnya latihan tentara Amerika dengan Korea Selatan dan Jepang. Inilah yang membuat Korea Utara, ya, mengirimkan beberapa rudal-rudal kecil, ya, yang membuat sedikit kepanikan di wilayah semenanjung Korea, ya. Inilah yang membuat kenapa beberapa pasang mata uang di Asia dia mengalami sedikit gejolak, ya, karena ofensif yang terjadi pada saat itu, ya. Jadi mereka karena permasalahan ini akhirnya, ya, kita bisa lihat bahwa untuk beberapa hari ini trader bisa lihat di pasar Asia ini dia benar-benar sideways, ya. Dia wait and see, walaupun secara teknikal kita bisa lihat bahwa teknikal dia udah bisa akan naik, tapi kita akan lihat karena saat situasi geopolitik yang sangat tidak menentu, ya. Sedangkan dari Amerika rekan trader, ya, ini yang sangat luar biasa, ya. Kalau dari Amerika adalah dengan kembalinya Donald Trump, ya. Donald Trump ini luar biasa orang ini. Mentalnya itu sangat luar biasa.
Sudah berkali-kali mengalami kebangkrutan, tapi berkali-kali juga beliau bangkit. Nah, ini dia ya. Bayangkan, berkali-kali mengalami kebangkrutan, tapi berkali-kali beliau ini bangkit lagi. Ini artinya orang ini special one ini. Ya, bukan, kalau special one itu kan Jose Mourinho. Kalau ini bukan the one lagi, the best of the one, the best of the one. Nah, beliau masuk lagi. Dan kalau beliau mencalonkan diri, ya saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan beliau itu bisa memenangkan pencalonan nanti di Amerika, presiden Amerika berikutnya, ya, presiden Amerika berikutnya. Nah, ini dia. Cuman kalau beliau menjadi presiden Amerika berikutnya, yang ada perang dagang terus dengan Cina. Nah, ini kalau si Trump ini dia tidak terlalu mau peduli yang lain-lain. Yang penting ya dia memang benar-benar sangat mencintai Amerika ya. Jadi dia melindungi Amerika dengan segenap cara. Dia malas dengan negara-negara lain. Negara-negara lain silakan orang bilang silakan punya masalah apapun juga, tapi dia masa bodoh. Yang penting negara Amerika itu aman, tentram aja. Nah, dia lebih seperti kayak gitu polanya. Nah, makanya kalau Trump masuk ya udah otomatis dia akan perang dagang dengan Cina lagi dia nih. Nah, ini dia ya. Ini bisa dilihat juga dengan kembalinya Trump ya, membuat pergerakan pasar ini sangat tidak menentu juga ya. Dan ini harap diperhatikan oleh rekan-rekan trader semuanya ya. Nah, dan untuk hari ini rekan trader, hari ini tema kita santai-santai aja ya, jangan tidak terlalu bahas tema-tema yang ini. Untuk hari ini saya akan memberikan sedikit masukan, harap diperhatikan untuk khususnya untuk kalender ekonomi ya. Harap diperhatikan khususnya untuk kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa hari ini harap diperhatikan kalender ekonomi itu nanti pada pukul 17.00 ada inflasi IHK, indeks harga konsumen dari euro ya. Kita akan mengetahui berapa besar inflasi yang terjadi di euro ya, negara-negara Eropa. Dan 19.30 ada pernyataan proyeksi musim dingin gugur oleh pound sterling ya. Dan yang paling luar biasa nanti pada pukul 20.30 rekan trader. Nah, ini dia klaim pengangguran awal dari The Fed. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Biasanya dari klaim-klaim ini akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasangan mata uang di seluruh dunia karena dia akan mempengaruhi dolar Amerika. Oleh karena itu harap diperhatikan, karena kalau kita lihat tendensi dolar saat ini, kita akan lihat ada kecenderungan dia mengalami bullish walaupun sekarang terjadi pergerakan yang sangat luar biasa. Bayangkan dia turun dari 114 dan sekarang udah kembali lagi ke 105. Ini artinya keputusan FOMC pada pertemuan berikutnya diperkirakan pengetatan terhadap kenaikan nilai inflasi semakin berkurang. Yang tadinya 75 BP kemungkinan menjadi 50. Artinya telah berubah dari hawkish menjadi dovish. Sehingga apabila dia berubah menjadi dovish, ya mau tidak mau dia akan turun pasangan mata dolar Amerika ini, indeks dolar. Makanya saya bilang kan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai yang paling terbawah ini 105.43 ya. Dia akan menyamakan dengan tanggal berapa ini. Nah, dia akan mencoba sesuai dengan tanggal 5 bulan 7 ya tahun 2022. Saya tidak mau bilang dia nanti lama-lama kalau kita lihat frekuensinya juga udah seperti kayak gitu ya, ada sedikit. Nah, ini kan rekan trader lihat ya, dia akan turun. Kemungkinan besar dia akan turun ya sampai awal Januari nanti ini akan turun ya. Artinya dari sini dia bisa membuat pasangan mata uang lainnya tuh dia akan semakin naik dan semakin naik lagi ya. Udah lihat kan? Biar semakin naik lagi. Nah, ini dia. Nah, oke, rekan trader. Jadi rekan trader, intinya dengan keadaan dunia yang lagi tidak menentu seperti kayak gini, membuat pasar juga sangat tidak menentu. Tapi tugas kita seorang trader adalah terus menganalisa dan melihat apa yang sedang terjadi, dan ambillah keuntungan dari apa yang yang lagi orang bilang lagi chaos seperti kayak gini. Ya tugas kita santai aja, yang penting kita bisa mengambil keuntungan. Orang bilang apa, aduh dongkrak antik ya filmnya Dono ini ya, kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini dia, kita harus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memang benar para ekonom Indonesia mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan ekonomi.
Tapi menurut saya tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan masa depan. Di tengah kegelapan ekonomi, kita bisa mengambil secercah, ya, kita bisa mengambil secercah keuntungan dari situ. Biasanya kalau pemain forex itu harus optimis, rekan trader. Di saat orang bilang ekonomi hancur-hancuran dan lain-lain, di saat itulah adalah peluang yang besar untuk kita mengambil keuntungan. Itu yang orang bilang secercah di situ ya. Kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 akan habis-habisan, sebagai seorang pemain forex, trader forex, santai aja. Karena disitulah kesempatan untuk bisa memperoleh profit yang luar biasa. Bagaimana caranya? Analisa yang luar biasa. Analisa yang luar biasa, di saat itulah kita akan tahu hasil akhirnya seperti kayak gimana. Contohnya, di saat gini aja, di saat peperangan dan lain-lain, ya pasti kan pasangan mata uang seperti gold kan dia akan naik. Ya investasi lah di gold, dia pasti akan naik. Kan? Nah, di saat kekecewaan tersebut, di situ adalah momen yang pas untuk kita mengambil keuntungan di situ. Makanya harus cerdik kita. Oke, rekan trader, kita tinggalkan tema kita hari ini. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Oke, seperti biasa kita masuk analisa teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Seperti yang telah saya bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mempunyai sedikit tendensi yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat tendensinya hari ini kemungkinan besar dia masih punya tendensi bisa mengalami bullish. Tapi kita tidak tahu ke depan seperti bagaimana karena kita akan masuk fase Eropa. Anggaplah kita berasumsi bahwa dia ini akan bullish ya. Oke, dia ini akan bullish. Kemungkinan besar dia akan bullish. Dari sini, oh dia masih bullish ini kalau menurut saya. Kalau dari sini seperti kayak gini, oke, ya, ini dia akan bullish. Oke, dia akan bullish ya. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia masih bisa naik itu bisa sampai ke arah sini. Dia masih bisa naik rekan trader, minimal sampai di arah sini rekan trader, minimal. Dia masih bisa naik sampai di 106.523. Dan setelah itu dia bisa mengalami penurunan, dan penurunannya menurut analisa saya bisa bilang dia akan mencoba turun sampai di level 106.096. Oleh karena itu saya tidak mau bilang bahwa dia ini akan naik sampai di level sini. Bisa, segala sesuatu tuh bisa, segala sesuatu. Tapi saya lebih safety player, saya main aman. Saya bilang dia ini akan bergerak untuk sementara ini masuk di pasar sini. Walaupun ya kalau turun dia sampai di arah 106.094, kalau naik dia sampai di 106.523. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia itu akan bisa naik sampai di level tertinggi di sini. Walaupun saya tidak terlalu yakin, sebenarnya dia bisa naik sampai level dia akan naik di level sini. Dia akan naik di level sini. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu yakin sih, saya yakinnya itu kalau ketinggian yang paling maksimum, malahan kalau saya bilang ketinggian maksimum dia tuh di daerah sini malahan. Nah ini dia, itu tuh 106.731 itu adalah ketinggian maksimum. Oke, bagaimanakah nilai dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD kita bisa lihat dengan jelas di sini. Pergerakan Euro USD sudah barang tentu adalah antitesis dari pergerakan dolar Amerika. Euro USD mengalami bearish dan kita akan lihat bagaimana pergerakan dia sampai masuk di pasar Eropa nanti. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pergerakan bearish dia itu apakah dia akan turun sampai seberapa jauhkah dia mengalami penurunan? Kalau menurut saya penurunan dia ini masih akan terus terjadi, terutama akan masuk di pasar Eropa ini. Dan saya berasumsi bahwa dia itu akan turun ya. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan turun jauh banget. Menurut saya kita akan lihat, tapi kalaupun dia turun sangat jauh, saya bilang bahwa penurunan dia itu minimal sampai di level sini, 1.03531. Itu adalah penurunan yang paling maksimal. Tapi di saat dia mengalami kenaikan, rekan trader, saya masih bisa bilang bahwa dia akan naik itu paling maksimal itu sampai di level 1.04023. Oleh karena itu ini analisa saya hari-harinya analisanya ini benar-benar pergerakannya tidak terlalu dahsyat lah. Dia masih sangat ragu-ragu, wait and see. Jadi analisa saya dari 1.03531 sampai 1.04023 ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi atau dia bisa turun lagi dengan nilai penurunan yang paling
terjauh itu di seputaran sini. Tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di sini. Saya tidak terlalu yakin sebenarnya. Ini luar biasa jauh banget ini sebenarnya kalau dia bisa turun sampai di sini ya. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia balik arah dan naik. Dan kalau dia naik, saya bisa bilang di 1.04023 adalah nilai yang paling luar biasa. Oke, kita masuk ke pound sterling. Rekan trader, bagaimana ke arah pergerakan pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling sama seperti indeks, sama seperti pound USD, Euro USD pergerakannya hari ini tendensinya bearish dan kita bisa lihat seberapa jauhkah dia akan bearish, rekan trader. Kalau kita lihat di sini potensi penurunan dia itu masih sangat kuat terjadi dan menurut saya dia akan turun itu minimal itu sampai di posisi itu 1.18756. Walaupun ada tendensi dia masih bisa turun lagi sampai ke yang paling terendah itu di 1.18489. Nah, tapi apabila terjadi kenaikan, saya tidak mau bilang banyak kenaikan, tapi kenaikan dia menurut saya paling maksimal itu di 1.19235. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah prediksi bahwa pola pergerakan ini paling, nah ini dia. Ini menurut analisa saya pola pergerakan dia itu dari 1.18489 sampai 1.19235. Walaupun dia bisa juga kalau turun sampai di arah sini, tapi saya tidak terlalu yakin sih sebenarnya. Kalau menurut saya nggak terlalu yakin dia bisa turun ke arah ini. Menurut saya nanti rekan trader analisa lagi. Nah, kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimanakah gold hari ini? Gold hari ini setelah kenaikan yang sangat luar biasa di tengah pergerakan yang sangat luar biasa juga, gold hari ini mengalami sedikit penurunan bearish yang sangat kuat ya, dari 1761 sampai tertinggi 1774 adalah rentang trading yang coba saya berikan ya. Dan kalau menurut analisa saya dia ini masih bisa turun, rekan trader. Dia ini masih bisa turun walaupun tendensi penurunannya tuh masih sangat kuat. Kalau menurut analisa saya dia ini masih bisa turun saat ini paling maksimal penurunan dia itu sampai di level sini 1762.80. Itu yang paling menurut saya ya. Tapi di saat ini juga dia tuh masih bisa naik. Menurut saya itu kemungkinan besar dia bisa naik itu kalau saya sampai level sini, rekan trader 1773. Walaupun maksimal penurunan dia di sini di 1753, tapi saya bilang tidak sampai arah situ deh. Saya lebih senang dan saya prediksikan kalaupun dia penurunan dia paling maksimal itu cuma di arah, kalau saya lihat. Nah, penurunan dia maksimal cuma di arah sini, rekan trader 58.26 ya. Walaupun menurut saya sekarang dia akan mencoba sampai di level 1762.80. Nah, oleh karena itu tendensi yang coba saya berikan adalah dari sini. Ini titik paling tertinggi ya, dan ini titik yang paling relatif terendah yang bisa dicapai oleh gold 1758.26 dan titik tertingginya 1773.34 ya. Kalaupun penurunan ada kemungkinan dia bisa turun sampai level di sini ya, tapi saya tidak terlalu yakin sih ini. Masih jauh itu, dia turun tidak sampai di arah situ. Dia tidak sampai turun yang paling terendah itu menurut saya di 1758. Oke, kita masuk di USD yen Jepang. Rekan trader, bagaimanakah USD yen Jepang? Untuk USD yen Jepang, rekan trader, pola pergerakan USD yen Jepang bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang pergerakan hari ini dia benar-benar wait and see, menunggu, walaupun tendensi bullish masih sangat kuat di sini melanjutkan pergerakan hari kemarin ya. Tendensi bullish masih sangat kuat di sini. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Kalau menurut analisa saya, pasangan mata uang ini dia masih bisa naik, tapi kenaikan dia itu sangat malu-malu, rekan trader. Kalau menurut analisa saya dia itu kalaupun dia naik, jadi sebenarnya pasangan mata uang ini paling riskan. Dia itu akan turun sampai di 139.290 dan apabila dia naik dia itu tidak terlalu tinggi, rekan trader. Mungkin yang paling tertinggi itu di seputaran 139.851. Oleh karena itu dia bergerak cuman antara 139.290 sampai 139.851. Disinilah pola pergerakan dia. Nah ini dia ya. Ini menurut analisa saya, karena kalau kita lihat pasangan mata uang ini termasuk salah satu yang ragu-ragu, dia ya, masih sangat ragu-ragu. Jadi pergerakannya tidak terlalu besar ya. Oke rekan trader semuanya ya,
Oke. Nah, ini. Oke, rekan trader. Demikianlah analisa harian yang saya bawakan hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk analisa trading rekan trader semuanya. Kita berkata, teruslah beranalisa, dan terus beranalisa karena kekuatan kita adalah di analisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.